Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nuzia Hidayah dengan NIM 2404045020046. Di video kali ini kita akan membahas 4 konsep utama sosiologi. Yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, pranata dan stratifikasi sosial. Yang ketiga, mobilitas sosial. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial dalam konteks pendidikan. Yuk simak videonya. Proses sosialisasi dimulai sejak hari pertama mahasiswa memasuki dunia kampus. Mereka tidak hanya belajar dari dosen, tapi juga dari interaksi dengan teman-teman, kakak tingkat, bahkan lingkungan sekitar. Disinilah mereka belajar nilai-nilai baru tentang kedisiplinan, kemandirian, toleransi, dan etika akademik. Proses ini membantu mereka menyesuaikan diri, misalnya dari gaya belajar di SMA ke sistem perkuliahan, atau dari kehidupan bersama keluarga, kehidupan mandiri di kos. Sosialisasi ini membentuk kepribadian mahasiswa dan menyiapkan mereka menjadi bagian dari masyarakat akademik yang lebih luas. Kampus bukan hanya tempat belajar, tapi juga memiliki pranata sosial atau aturan dan struktur yang mengatur perilaku. Contohnya, peraturan akademik, tata tertib, kurikulum, dan sistem organisasi mahasiswa. Di sisi lain, kita bisa melihat adanya sertifikasi sosial atau lapisan-lapisan dalam struktur sosial kampus. Dosen, rektor, mahasiswa, staf, dan semua memiliki posisi dan peran yang berbeda. Bahkan di organisasi ada ketua, sekretaris, hingga anggota biasa. Stratifikasi ini memengaruhi cara berinteraksi dan akses terhadap sumber daya seperti beasiswa, informasi, dan fasilitas kampus. Pendidikan adalah salah satu jalur utama untuk mobilitas sosial. Banyak mahasiswa berasal dari keluarga sederhana yang berharap pendidikan bisa mengangkat kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Setelah lulus, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan status sosial yang meningkat. Inilah yang disebut mobilitas sosial vertikal. Kampus menyediakan akses dan peluang bagi siapa saja yang ingin memperbaiki kualitas hidup, baik melalui akademik, pelatihan keterampilan, maupun jaringan sosial. Kampus juga merupakan agen perubahan sosial. Mahasiswa sering menjadi pelopor dalam gerakan sosial, baik melalui organisasi, komunitas, maupun media digital. Isu-isu seperti kesetaraan gender, perubahan iklim, dan keadilan sosial menjadi perhatian utama. Diskusi-diskusi kritis yang terjadi di ruang kelas maupun luar kelas menghasilkan pemikiran baru yang kemudian menyebar ke masyarakat luas. Perubahan ini tidak hanya mengubah individu, tapi juga mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Di balik kesibukan mahasiswa yang datang dan pergi, sebenarnya ada proses sosial yang berjalan tanpa kita sadari. Dunia pendidikan bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi juga ruang tempat berbagai fenomena sosiologi saling terhubung dan membentuk pengalaman hidup kita. Ketika seseorang siswa atau mahasiswa baru pertama kali masuk ke sekolah atau kampus, mereka mengalami proses sosialisasi. Mereka belajar memahami aturan yang berlaku, norma-norma sosial, budaya akademik, hingga cara berinteraksi dengan dosen, guru, teman sebaya, dan staf. Proses inilah yang membantu mereka menyesuaikan diri, membentuk identitas, dan merasa menjadi bagian dari lingkungan baru
antara kepala sekolah dengan siswa, dosen dengan mahasiswa, atau ketua organisasi dengan anggota biasa. Stratifikasi ini memengaruhi bagaimana seseorang dihargai, diakui, bahkan mendapat akses terhadap fasilitas dan informasi. Namun, pendidikan tidak hanya memperkuat struktur yang ada. Pendidikan juga memberi kesempatan untuk mobilitas sosial. Seorang anak dari keluarga sederhana bisa mengubah masa depannya lewat pendidikan. Ketika ia lulus dengan prestasi, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan memperbaiki kondisi ekonominya, ia sedang mengalami mobilitas sosial vertikal. Pendidikan menjadi jembatan untuk berpindah ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Lebih dari itu, dunia pendidikan juga memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan sosial. Di sekolah atau kampus, kita belajar berpikir kritis, memahami isu-isu yang berkembang, dan kadang ikut serta dalam gerakan yang mendorong perubahan, entah dalam bentuk diskusi, kampanye lingkungan, atau advokasi sosial. Pendidikan memberikan generasi yang mampu melihat ketidakadilan dan mendorong transformasi ke arah yang lebih baik. 4 konsep sosiologi ini, sosial, stratifikasi, dan pranata sosial, mobilitas sosial, serta perubahan sosial, semuanya hidup dan saling berkaitan dalam dunia pendidikan. Bukan sekedar teori di buku, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar atau mahasiswa. Maka dari itu, memahami sosiologi bukan hanya tentang mengenali masyarakat, tapi juga memahami diri kita sendiri sebagai bagian darinya. Nah, teman-teman, itu tadi 4 konsep sosiologi yang bisa kita lihat langsung di lingkungan pendidikan, mulai dari proses sosialisasi, sistem sosial yang ada, hingga perubahan yang kita ciptakan bersama. Semoga video ini bisa membuka wawasan kamu tentang pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten pelajaran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.